Halo, perkenalkan kami dari mahasiswa profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Surabaya, kelompok 7 akan memberitahukan bagaimana sih caranya perawatan bayi baru lahir. Disimak ya videonya. Kita akan membahas 3 poin. Yang pertama ada cara memandikan bayi baru lahir. Memandikan bayi adalah suatu cara membersihkan tubuh bayi dengan air, yaitu menyiram, mengelap, dan merendam ke dalam air berdasarkan langkah-langkah yang benar. Jika salah, bayi akan mengalami hal buruk seperti tenggelam, air masuk ke dalam telinga atau hidung, dan bisa mengalami hipotermia. Baiklah, berikut ini cara memandikan bayi dengan benar. Sebelum memandikan bayi, pastikan tangan Anda bersih. Yang pertama, mencuci muka dan rambut bayi dengan spons yang lembut. Di saat ini, Anda juga bisa membersihkan mata bayi dengan kapas yang dibasahi. Kemudian, bersihkan hidung dan telinga bayi. Jangan lupa untuk membersihkan mulut bayi dengan tisu yang lembut. Setelah itu, Anda juga bisa melanjutkan dengan membasahi rambut dan mengeringkannya dengan handuk atau kain yang bersih. Perlu diingat saat memandikan bayi, Anda juga harus menggunakan air yang bersih, hangat, dan menggunakan sabun atau shampoo yang khusus untuk bayi. Setelah Anda selesai membersihkan bagian tubuh, muka, dan genitalia bayi, yang selanjutnya Anda lakukan adalah mengangkat bayi dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih serta lembut secara perlahan-lahan tanpa mengiritasi kulit bayi. Tidak disarankan memakai bedak tabur setelah memandikan bayi karena beresiko menimbulkan alergi atau sesak nafas yang berbahaya bagi bayi tersebut. Langkah terakhir adalah membungkus bayi, yaitu dengan mengenakan baju bayi dimulai dari gurita, kemudian memakai baju, lalu popok, kaos kaki, dan diakhiri dengan kaos tangan. Topik kita yang kedua yaitu inisiasi menyusui dini atau IMD dan pemberian ASI eksklusif. Pengertian inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif adalah: inisiasi menyusui dini atau IMD adalah kegiatan pemberian kesempatan pada ibu dengan bayi yang baru saja dilahirkan untuk menyusui secara alami, yaitu dengan meletakkan bayi di perut atau dada ibu selama 1 jam setelah kelahiran. Tujuannya adalah untuk mempertahankan suhu bayi agar tetap hangat, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anaknya, serta merangsang kontraksi otot rahim sehingga mengurangi resiko perdarahan sesudah melahirkan. Sedangkan ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu selama 6 bulan pertama masa kehidupan bayi tanpa asupan makanan ataupun minuman lain kecuali vitamin atau obat-obatan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan asupan nutrisi bayi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menurunkan angka kematian bayi. Manfaat dari IMD dan ASI eksklusif apa sih? Yang pertama, menurunkan angka kematian bayi karena hipotermia. Yang kedua, bayi mendapatkan antibodi dari kolostrum. Kemudian menurunkan intensitas ikterus neonatorum atau penyakit kuning pada bayi. Lalu meningkatkan kasih sayang antara ibu dan bayi tersebut. Ibu merasa lebih tenang dan meningkatkan kontraksi uterus sehingga dapat mengurangi resiko perdarahan dan mempercepat pengeluaran dari plasenta. Selanjutnya, kandungan ASI atau air susu ibu. Apa saja ya kandungan dari ASI? Di dalam ASI terdapat protein, lemak, air, karbohidrat, vitamin D, vitamin E, vitamin A, vitamin K, dan vitamin-vitamin yang larut dalam air seperti B1, B2, DB6, dan B12. Lalu, apa saja jenis-jenis ASI? Pertama adalah kolostrum, kemudian kedua ASI masa transisi, dan ASI matur. Kalau menyusui dengan benar itu seperti apa sih? Cara menyusui dengan benar yaitu dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi di mana mulut bayi secara keseluruhan berada pada area areola mama. Posisi badan bayi sejajar dengan payudara ibu dan tidak menimbulkan suara kecipak-kecipak-kecipak karena dengan adanya suara tersebut maka masuknya udara luar yang tersedot oleh mulut bayi. Kalau mau nyimpan ASI gimana caranya? Gampang banget loh untuk menyimpan ASI. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, cara menyimpan ASI yang pertama, pastikan ibu mencuci tangan dulu dengan bersih sebelum memerah ASI ataupun menyimpan ASI tersebut. Lalu, wadah penyimpanan juga harus dipastikan bersih. Kemudian, simpanlah ASI sesuai dengan kebutuhan bayi. Pastikan bahwa pada wadah ASI telah diberi label berisi nama anak dan tanggal ASI yang diperah.
Yang paling penting, jangan mencampurkan ASI baru dengan ASI yang telah dibekukan sebelumnya. Bahasan kita yang ketiga adalah tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Tanda awal yang harus dicurigai adalah bayi tidak mau menyusu setelah lahir. Biasanya bayi yang tidak mau menyusu akan berdampak pada kondisinya, yaitu kondisinya bisa jadi lemah atau bahkan dehidrasi yang berat. Yang kedua adalah tanda yaitu bayi kejang. Jika bayi Anda kejang namun tidak disertai dengan demam, maka perlu dicurigai ada masalah lain. Perhatikan frekuensi dan lamanya kejang, lalu konsultasikan pada dokter. Tanda selanjutnya adalah bayi Anda tidak aktif atau lemah dan lesu. Jangan biarkan kondisi ini berlanjut. Kondisi lemah bisa saja dipicu dari diare, muntah, atau bahkan infeksi yang berat. Sesak nafas pada bayi. Frekuensi nafas normal pada bayi yaitu antara 30-60 kali per menit. Jika bayi Anda bernafas kurang dari 30 kali per menit, maka perlu diwaspadai. Selain itu, tanda yang paling jelas adalah bayi merintih. Ketika bayi kita merintih atau menangis secara terus-menerus meskipun sudah diberikan ASI, maka ada rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh bayi tersebut. Selain merintih atau menangis, tanda yang paling sering dan bisa kita lihat adalah pusarnya memerah. Pusar memerah menandakan adanya terjadi sesuatu seperti infeksi pada bayi tersebut. Selain itu, tanda yang juga paling umum dirasakan atau kita bisa mengetahui adalah dengan adanya demam. Demam atau suhu tubuh yang meningkat pada bayi menandakan bayi tersebut mengalami infeksi. Jangan ragu untuk konsultasikan ke dokter atau ahlinya terkait kondisi bayi yang sedang tidak normal atau tidak seperti biasanya. Jangan menunggu sampai parah ya kondisi bayi Anda yang tidak sehat, langsung saja segera bawa bayi Anda ke dokter atau ahlinya atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Baik, itu tadi pembahasan kita terkait perawatan bayi baru lahir. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.